engkah desekna nabita makkedah la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Hadisnya Nabi teh, jangan kau minum berdiri. Jangan minum berdiri kata Nabi. Ibu-ibu saya tanya, kalau minum ki berdiri atau duduk? Hah? Tongang? Kadang berdiri, kadang duduk ya. Atau duduk. Engkau tahu hadisnya Nabi tak maka la tabul qa'ima. Jangan kencing berdiri. Bukan ibu-ibu saya tanya ini, bapak-bapak. Bahaya kalau ibu-ibu saya tanya. Jangan kencing berdiri bapak-bapak. Kalau kencing berdiri apa ini? Kada tahu ini. Tergantung situasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Matirobulu, cocok nih. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kecamatan Matirobulu, yang kami hormati tidak bisa saya sebut satu persatu. Semua tadi yang dihormati oleh MC semuanya saya hormati. Terkhusus kepada jamaah Masjid Nurul Ikhlas Buah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama pada lau sikimai to pada panesai tandra asukuru keta lau risesi arajanna pengallahu subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkamane siki hadir di masjid kita yewe dalam rangka memperingati maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan, narek ko tomatan re tepekna, tomakanja tepekna, narek ko nissengi makkadayaro acarana nabitta. Dia akan selalu berusaha mensukseskan acara tersebut. Pada nih ibu-ibu dari tadi pagi itu membiking ini yang dibungkus-bungkus. Selalu mau mensukseskan. Dan tidak ada yang dibayar. Saya tanya, engkau diwajah lo ke kumai? Ada yang dibayar? Tidak ada. Ibu-ibu buat begini dibayar? Tidak ada. Beda kalau pilkada biasa wajah pinapaman. Ini tidak. Itu kenapa? Itu karena faktor dorongan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Husain Al-Habsi, beliau pernah mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhuda la syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadirun fi. Ya ronaseng acara maulud acara kami nama lebih. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ruhnya Rasul hadir di setiap acara maulid dimanapun itu diadakan, kapanpun dan dimanapun itu. Berarti hadir Nabi Tayyuni. Makanya aja tamaruka. Harap ditanya ini ulama, maka da aga tanra-tanra narek ko hadir ruhna Rasul rilalanna acara maulid. Maka da ulama nuzulus sakinah wal haiba wal waqar, turunnya ketenangan hati pada orang-orang yang hadir di acara maulid. Narek ko matenangnya tita berarti hadir inabitta iya wenni. Narek ko de na tenang atita wa.
perlu dipertanyakan kehadiran baginda Rasul. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Maka dia naseng acara maulid ibadatul la tahtaju ila tahara wala istiqbalil qiblah wala waqtin muayyanah. Ya naseng acara maulid bisa bernilai ibadah, tidak butuh tahara, tidak butuh orang berwudu baru bisa maulid. Engkak kowe matama de nama jenne. Bisa. Wala istiqbalil qiblah, tidak butuh semua menghadap kiblat. Ini Pak Camat tidak menghadap kiblat. Saya tadi tidak menghadap kiblat. Wala waqtun muayyana, tidak butuh kepada waktu khusus. Taniana Rabiul Awal ya. Ya. Ulang agan ya, Jumadil Awal. Matu letu sabang kamu pakapa mamaulu. Jadi tidak butuh. Ya. Itulah keistimewaan acara maulid. Kenapa kita harus bermaulid? Dikatakan di dalam kitab Hawashi Tuhfatil Muhtaj. Di situ disebutkan inna afdalal layali lailatu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma lailatul qadar, thumma lailatul mi'raj, thumma lailatul arafah. Sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Lailatul Qadar, kemudian malam Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Magero, padahal setiap bulan Ramadan makadai paceramai di mimbar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan suci Ramadan, ya Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi kenapa ini ulama mengatakan lebih mulia malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dayar ulama nasabak narek kode ijaji yang inabitta de gagaya Lailatul Qadar. Narek kode ijaji yang inabitta de gagaya malam Isra dan Mi'raj. Begitu dan seterusnya, semua mulia karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi kuntum khaira ummah, menjadi umat yang paling mulia. Nasabak mencaji ki umat nabitta. Kota Mekkah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia. Nasabak koi ronabitta ijajian. Koi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan ada seorang hamba sahaya Suwaibah al-Aslamiyah. Ketika Nabi lahir napasusui nabitta, langsung mendapat kemuliaan, langsung dimerdekakan oleh Abu Jahal pada waktu itu. Napai si barusan bersentuhan dengan kulitnya, bersentuhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mendapatkan kemuliaan. Itulah kenapa kita harus memperingati maulid. Coba kita nih umat yang dulu itu Nabi Adam bui dosa 400 tahun baru diterima, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Nabi tamadosa kiye malok dampe kiye soy malok dampe kiye wenne na terima pang Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel dulu nareko mak belle-belle ya apa hukumannya, dipotol lidahnya. Coba nih makokwe nareko mega ni kapal lenyek lilana. Bani Israel dulu kalau melihat yang tidak diizinkan oleh agama, ya, melihat hal-hal yang tidak dibenarkan agama, dicungkil matanya. Nulle mega ni kau dega mataan makokwe naku makokwe berlaku ya. Tapi kita tidak. Cukup kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Itu kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ta melo ni mate umat namu panangerangi ummati. Nabi ta ketika semua nabi isuruh mana melodoan, ripang Allah Subhanahu wa taala na pakai mana perlodoan. Tapi nabi ketika diminta untuk meminta doa de nelo nabi ta. Maka dia nabi ta waqtaba'tu da'wati syafa'an li ummati, utaro-taro perdoanganku. Utaro-taroangi umatku. Supaya nanti kalau umat saya butuh, saya akan memberikan itu. Bayangkan itu bagaimana baginda Rasul perhatiannya kepada kita. Dan maulid ini di dalam agama, di dalam Al-Quran dikatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah karena karunia Allah dan rahmatnya maka berbahagialah. Kata ulama, rahmat yang paling besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk berbahagia. Salah satunya acara maulid itu. Nasabah engkau suruh serta dene lo maulu.
Maka dari maulid bid'ah sesat masuk neraka. Mata mak mana tahu neraka nataru. Alena mi mata mak suruga masino mati er ke suruga. Ko mata mak mu ke suruga. Bid'ah sedikit bid'ah sesat masuk neraka. Padahal maulid ini tap nak kuritai kesin nami bid'ah tapi isak narilalang aga. Luar biasa tadi ada orang mengaji. Kita mendengarkan pengarahan dari Pak Camat. Kita sama-sama lagi bertemu di masjid ini menjalin tali silaturahmi. Mungkin ada beberapa bulan tidak pernah ketemu si runtuh sikit. Ya miru acara nanti kita makan-makan itu dianjurkan dalam agama. Saling tukar makanan. Anu nalori mana ngagamai? Pernah suatu ketika ada alumni Madinah, lisul Riau. Naundangi gurunna ke Madinah, loka maceramah. Maceramah maului gurunna. Bilang acara-acara main maka daya guruna maulid sesat bid'ah masuk neraka. Sesan napuran no di tanah den re guruna ya kada disemaga acara aga ya iletuki. Yon re macerama kada dewi sing kada acara maulid. Oh nak kumakui paling makanja ya acara. Tania bid'ah nan kumakui. Makanja ya. Mangkali ngacarama memberikan salawat, membaca salawat dan seterusnya. Itu bagus itu. Cuma berbeda-beda tiap negara. Di Mesir, saya pernah hidup di Mesir. Narekomam maulu itawe bikin makanan yang manis-manis, cening-cening. Saya biasa di apartemen saya, tiba-tiba ada ibu-ibu ketuk-ketuk dikasih halwa, makanan yang manis. Saya bilang, untuk apa ini? Bilang asan maulidin Nabi SAW, karena kelahiran baginda. Saya kasih kau yang manis-manis, supaya manis-manis kehidupmu, manis-manisku juga mukamu, manis-manis seperti saya. Nah itu. Idi OGE aga narekomam maulu. Biasa telok, iya kan? Biasa engka bura uti. Ada semua falsafahnya itu telur. Ada 3 bagiannya. Itulah Islam, iman, dan ihsan. Biasa uti. Pisang itu salah satu tumbuhan yang semuanya bisa berguna. Engka to sokko, songkolo, apa di sini bahasana? Sokko. Nah, sokko. Apa itu sokko? Lambang persatuan dan kesatuan. Coba sokko itu susah berpisah itu. Kalau jatuh di tanah tidak berpisah. Tapi kalau nasi goreng yang jatuh berpisah-pisah. Itu kemana? Cuma saya tidak tahu di buah ini. Ya. Karena ada juga tadi terong. Ada juga tadi jagung apa, tidak tahu apa. Mungkin ada juga falsafahnya itu. Ya. Nah, itu semuanya. Jadi makanja tuh maulueh. Tapi pertanyaan saya, apakah cukup dengan hanya kita bermaulid menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak cukup. Masih banyak yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang mengaku Rasul adalah orang baik. Nareko mengaku maki tidak beriman pada maki itu Abu Jahal. Abu Jahal riwatun nari tanah ritawe. Maka demah kita ngak tari Nabi Muhammad. Bagaimana itu Muhammad? Apa jawabannya Muhammad? Inna Muhammadan la sadiqun. Sesungguhnya Muhammad kata Abu Jahal adalah orang yang paling jujur. De nang kawang kalinge mak bele-bele itu Muhammad itu. De nang kawang kalinge mak bele-bele. Tapi de Abu Jahal percaya bahwa Nabi adalah orang jujur, tapi dia tidak beriman kepada baginda Rasul. Kalau ada orang yang seperti ini berarti padanya Abu Jahal. Ada orang barat yang bernama Michael Hart. Dia menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Yang ditempatkan nomor 1 adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia orang Yahudi, tidak beriman. Tamat neraka. Jadi penting ini bagaimana kita beriman. Karena hari ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi. Oh, mereka ni tangkalinga. Ada dulu yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Engkato Yasem Lea Eden. Engkato aliran Riaseng Gafatar. Ada dulu itu Gafatar Ahmadiyah. Baru-baru ini kami di Komisi Fatwa, karena kami tergabung di Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, ada aliran yang namanya Tajul Halwatiyah. Itu ada kartunya. Narekuerli kartuna wadiki matama suruga. Harganya 50.000. Gampang nate matama suruga melimi kartu.
Engka 10 sebu, engka 50 sebu, engka 100 sebu, ke 100 sebu, surga kami nama tandre. Banyak yang sekarang ini. Dan yang mengkhawatirkan, setiap ada yang mengaku nabi, ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Kenapa bisa begitu? Madodong itepe madodotoi pak disengeng ngagamai. Nah itu. Jadi perlu ini kita belajar banyak agama ini, pengetahuan agama. Belajar pengetahuan agama diperintahkan untuk mencari dari sumber yang benar. Ya, makanya Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinukum, panzuru amman ta'khuzuna dinakum." Ya. Inna hadzal ilma dinun, panzuru amman ta'khuzuna dinakum. Naya ya rupa disengenge ko ni romondro agama anu naseng. Maka perhatikan baik-baik dari mana kamu mencari ilmu agama. Nasabah tahu makokwe kacuru-curu sapa apa diseng agama. Narekonita ni maca ni mak bura-bura. Oh, ko ni makan reguru. Maca ni mak bura-bura, engka batu-batun na mak bura, lo ko ni lo makan reguru namude nang kana mas sempajang. Ya. Naita ni maca ni mak cerama, ko ni lo makan reguru namu majak baca Quran na. Maka de pangulut ta Imam Syafi'i, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i aw yatiru fil hawa'i fala tatarru fihi hatta tu'radu amruhu 'ala kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Narekomita ko se diurane, nulle jok karyase wae, bisa jalan di atas air. Bisa terbang di udara, fala tatarru fihi aja mutafaqi. Gangkan namita, apakah semua perbuatannya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Namun nulle lutu, namun nulle jok karyase wae narekode nang kana sempajang aja mutafaqi. Namun bisa terbang kalau tidak pernah berpuasa Ramadan. Jangan percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, itu perkataannya Imam Syafi'i, bukan perkataan saya. Jadi pertama itu perlu kita percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak ilmu agama kita. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Maulid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama, saya lihat dulu. Oh ya. Selanjutnya, makadai bansarae man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Nigi mapojillau se dia gaga, pasti dia banyak mengingat hal tersebut. Ibu-ibu cinta kepada bapak-bapak selalu nainga, oh pura ni gagasi manre lakai kuro. Ibu-ibu cinta kepada anaknya selalu nainga, bagaimana itu anakku yang lagi kuliah dia yang pare-pare. Makan jamu aga pura muiga kasih manre anakku yang mak kuliah. Bagaimana anak saya di sana? Itu karena cinta. Makotoni ronarek komala daki mapoji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu ingat, kita selalu menyebut-nyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat, mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Puang Allah Ta'ala, malaikat masalawat. Lebih-lebih kita. Maka dia Nabi ta aulan nas bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti saya, yang paling utama nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepada aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu li sumana lauridi. Maka dia hadis man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi lahu asyra. Nigi kiringan kak saya di salawat nasa nabita ipali suangi 10 salawat ripang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Taqiyuddin Al-Husni dalam kitabnya Dab'us Syabah ala man tashabbaha wa tamarrada, di dalam kitab itu disebutkan satu kisah, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Pure ciceng Sufyan Ats-Tsauri matawa apa ih. Jadi sementara melaksanakan ibadah haji tawaf. Kalau mat tawaf itu engkau baca-bacana. Ya. Laingi putaran pertama, saya biasa mengantar jamaah umrah.
Lain putaran pertama, putaran kedua, putaran sampai putaran ketujuh. Putaran pertama biasa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an sunnatin dan seterusnya. Kalau sampai ini rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika Sufyan Ats-Tsauri tawaf, engka anak muda di sampingna salawat mitulina baca. Mapa mula putaran pertama sampai putaran terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina. Itu saja salawat terus dah baca. Penasaran Sufyan Ats-Tsauri. Pura matu matawapa na tanay den relapung anak-anak. Maka dewe anak muda mangga mitulis salawat mu baca namanya ke pak doang lain. Maka dia relapung anak muda niga ki idi maka dia saya Sufyan Ats-Tsauri maka dia ulama lopo. Seandainya Anda bukan ulama besar, saya tidak menceritakan kisah saya ini. Ceritanya anak muda. Pernah suatu ketika berangkat ke haji si bawa tomatuaku, si bawa ambokku, saya berangkat haji. Di tengah jalan malah saya tomatuaku ambokku. Gangkan na meram matu mate. Meninggal orang tua saya. Yang bikin saya sedih ketika orang tua saya meninggal mapetar rupana. Gelap wajahnya. Urus ini kasih maya anak tomatuaku. Saya sedih, saya sendiri yang ngurus. Sampai saya kecapean, saya tidak sengaja tertidur. Riwat tuku matinro. Tapa engkau tahu pole, witari latin roku. Engkau tahu pole, pak sangat putih, sangat bercahaya. Tapa nasa puru rupana ambokku, tapa makanjai parima macahaya rupana ambokku. Utanai den retawe pole makadaman anta, siapa anda? Maka dia ana Muhammad bin Abdullah. Nabita. Nah, nareko ikatulu-tului nabita itu, pasti nabita itu. Kalau ada orang bermimpi ketika ketemu Nabi, pasti ketemu Nabi itu. Ya. Maka dia Nabi taman ra'ani fil manami pakada ra'ani haqqa. Nigi mita ka dalal tinroku na itatongan ka tu. Pa inna syaitana la yatamassalu bi nasabayatu setange den ulle papadaika. Nah ita. Cerita maka dia ro nasapuru. Na tanay ni Nabi ta maka dia magi kasih amboku ya. Menengka mapetar rupana na mati. Maka de Nabi tak ya tu ambo muriwat tutuo na puramanan na pugau jae. Botok toy minum toy. Na pau manau na pugau mana jae tapi ada satu kelebihannya. Senantiasa mengirimkan salawat kepada aku. Dan saya malu kepada orang yang selalu mengirimkan salawat. Saya tidak memberikan syafaat kepadanya. Akhirnya sadar bangun dari tidurnya nah tetap panambo na ternyata kembali bercahaya dari yang gelap itu. Itulah barakah salawat. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Al-Busiri, sering saya ceritakan ini. Mana-mana saya ceritakan kalau acara maulid. Al-Busiri ini ulama sufi. Riwattu matoana, dia lumpuh tidak bisa lagi berjalan. Oh, dek nanulle nak joka kasih. Tidak bisa lagi berjalan. Riwatuna malasa magkaday. Melok ka paegay salawakku. Sosok ka masalawa de upatu salawakku lori nabita. Bare napa jappa ka pong Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bersalawat. Bersalawat terus akhirnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuat syair tentang salawat. Ada syairnya itu tentang salawat. Biasa ka payan tangkalinga. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqiku. Itu. Cuma saya bukan penyanyi jadi enggak bagus suaraku. Ya. Itu diberikan oleh di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Di situ disebutkan anna rajulan gafilan azim salati ala Rasulillah. Engka se diurane takkalu pede nang kana kiringan salawat nabita. Pakana fil lail ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam tidurnya dia siruntui nabita. Nai tadal tinrona siruntui nabita. Walam yaltapit alai tapi dia ijelengir nabita. Bayangkan berpapasan ki sama Nabi tapi dia nelok mita ki. Pada nereko siruntu ki beneta ko pasai tapi dia nelok mita ki pekoge para saata.
Maka dia roden reto katulu-tulu anta alayya gadban macai ki karya surona pang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi ta'ala. Maka dia rene tahu lima la tanzur alayya kena magi pe de taita ka nareko de ta macai. Maka dia Nabi ta'ala a'rifuka. Dek wiseki. Maka dia rene tahu lima la ta'rifuni. Kenapa Anda tidak kenal dengan saya? Padahal yang saya tahu Nabi itu lebih kenal kepada umatnya dibanding seorang ayah kenal kepada anaknya. Magi de naiseki pale, ma de taiseka. Maka de Nabi tali annaka lam tazkuruni bis shalah. Nasaba de neng kamu kiringat ka salawat. Nah saya katanya kenal kepada umatku bi kadri salatihi alayya. Saya kenal kepada umatku sesuai dengan kadar salawatnya yang dikirimkan kepada aku. Semakin sering dia kirimkan salawat, semakin saya kenal kepada umat saya itu. Akhirnya sudah itu dia memperbanyak salawat. Dia mimpi kembali si runtuni Nabi ta, maka di Nabi ta al-an a'rifuka, maka koi wiseno. Maega ni salawat, saya sudah kenal itu dengan kamu. Nah itu. Kalau cinta kepada Rasul, banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tona tu napake to matori olota tu. Nareko mapedi-pedi babuata biasa nakirim masalah Allahumma shalli ala sayyidina pajai. Mak baraka salawat na tomatoriolo ta tu. Makukoy ay de na baraka na napa na ay sambaran na disco ni aga salawa na kilo dandu ni salawa makura baraka tomatoriolo ta tu. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabhani mengatakan man asarat alaihi hajatuhu fal yuksirus salata alayya. Nigi masussa-sussa atau ngalinona. Saya ulangi. Nigi masussa-sussa atau ngalinona. Paigay kiringan ka salawat na sa nabita. Na sa Nabhani. Paigay kiringan ni salawat lori nabita. Insyaallah akan dipermudah kehidupan dunianya. Kemudian selanjutnya. Yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Ya, harus ta'aruf kalau tidak kenal. Nah, itu. Berarti kita harus kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama anna salafas salih yuallimuna abna'ahum as-sirah kama yuallimunahum as-surah. Ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada anaknya sirah, sesirah, sejarah nabitta, kama yuallimunahum as-surah, sebagaimana mereka mengajarkan surah, sesurah, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan surah-surah yang napak guru mengaji. Jadi ulama terdahulu nareko napak guru anak nama ngaji, napak guru toy sejarah nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari kecil, dari DDI, MDA, DDI yang ada di Pangkep diajarkan itu. Ada lagunya itu. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah ma bapaknya. Pak Kasida mana? Pak Kasida Riolo. Kasida Riolo. Nah apalah? Nah itu kita dulu diajarkan itu. Di seniga mana iga bapakna. Nah itu. Jangan sampai anak kita lebih kenal kepada artis dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kenal anaknya Ahmad Dhani Al-Eldul, lebih kenal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, lebih kenal Justin Hubner dan seterusnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Ya. Harus lebih dekat itu. Ada ulama yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Ulama besar. Bahkan dikatakan hampir semua tarikat yang muktabar di muka bumi ini semuanya bersambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama besar, tapi orang tuanya orang biasa aja. Ulama besar, orang tuanya orang biasa, bukan ulama atau matuanna. Suatu ketika makna indok naritanai, maka apa resepnya, kenapa bisa anak anda bisa menjadi ulama besar sementara anda orang biasa-biasa saja. Makadai indokna riwatuna utampu ya tulapungana, saya berniat untuk berkhidmah kepada salah satu istrinya Nabi.
Saya mau mendekatkan dengan Nabi. Saya mau mendekatkan anak saya dengan ulama. Rilana mupi buah-buah anak, saya menghitmah. Nareko butuh wai lo kakak makarangi wai. Apa na butuhkan, saya penuhi kebutuhannya. Itulah sebabnya sehingga anak saya ini menjadi ulama besar. Saya dari kecil, dari dalam saya dekatkan memang dengan ulama. Nareko anak tadi pak depe ripa boto itu matu. Nah ini dari kecil didekatkan dengan ulama, diajarkan. Sehingga anaknya menjadi ulama besar. Coba lihat organisasi terbesar di Indonesia, NU dengan Muhammadiyah, ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa kerjanya? Nareko purai pengajian pole masih gie yang itu najama kasih napa balik malumbai balik sendalek na gurunna. Na balik ke depangi supaya langsung matu na pagi gurunna. Itu dikerja melayani gurunya sehingga menjadi ulama besar NU dengan Muhammadiyah terbesar di Indonesia. Nah ini makukue biasa ki dosenge mesu tege si wali sandalet teh. Dek naritai lutu mana sandalet. Agar makurang ini anak-anak. Coba lihat Profesor Dr. Andre Gurta Abdurrahim Arsyad. Sopiri na guru tak biasa guru tambo dalle maka kowe mancaji ulama lopo menjadi ulama besar. Dulu sopirnya juga Andre Guru tak Haji Abdurrahman Ambo dalle dekat dengan ulama, insyaallah menjadi ulama. Nareko macawe anak tak si bapak dandu mencaji pak dandu imatu anak tak. Jadi dari kecil memang itu kita dekatkan anak kita dengan ulama. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pak, CDP. Apanya yang perlu kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apanya yang perlu selain tadi sirahnya, apanya yang perlu kita tahu? Ada beberapa hal. Yang pertama ibadahnya, pekoge ibadahna nabitta. Ya. Ibadahna nabitta makanya hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil lail hatta tatafattara qadamah. Naiya nabitta nareko mas sempaja munni tettongi mas sempaja gangkanna boro ajena. Yaro nabitta pure cice mas sempaja suju liwa itana. Liwa itana ritaja ribenena gangkanna rika betti ribenena. Sisanna pura mas sempaja nabitta ma kita ka betti kaden reka dawasa mate ki liwa itata suju. Yar Nabi tak pura masam pajat taraweh, macoi sahabat narimunri. Aga na baca rakaat pertama surah Al-Baqarah. Sianga ngaju surah Al-Baqarah 3 juz. Ada yang bisa di sini. Kalau di Masjid Nurul Ikhlas mungkin kita sedih dicapu jamaah. Ini surah Al-Baqarah na baca. Rakaat pertama, bayangkan. Itu ibadahnya Nabi. Kita tidak perlu seperti Nabi seperti itu. Aja anak tapak padai. Ya. Karena itu khusus Nabi itu. Kita cukup konsisten beribadah setiap malam, ya. Karena dikatakan inna ahabbal a'mal ilallahi admahuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah yang terus-menerus namu cek dek. Amalan menenungan namu cek dek mi. Masam pajat tangga bendiki ewenni duan rakang, baja duan rakang, bajana duan rakang, bajana duan rakang napoji pang Allah Subhanahu wa taala. Di bandai masam pajat tangga bendiki ewenni 10 rakang, tahun depan pasti lagi napa masam pajat tangga bendi. Nah itu. Yang disuka Allah biar sedikit. Yang penting konsisten menenungi ya ibadat. Nah itu. Kemudian agape si kami nama kanja taiseng rinabita Muhammad sallallahu ini yang paling penting juga. Ampe-ampe na nabita. Biasa kalau acara maulid ini yang banyak dibahas ini. Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah itu. Bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya Rasul adalah akhlaknya Allah Subhanahu seperti akhlaknya Allah. Dan siapapun yang berakhlak dengan akhlak seperti itu pasti dicintai. Itu Nabi seluruh dunia mencintai itu. Nah sabab makanji ampe-ampena. Ita ni siga tahu makanjai ampe-ampena. Pasti ripoji wiri tahu. Pasti disuka dengan orang-orang itu.
Kalau orang bagus akhlaknya, coba lihat di sekitar kita. Makanja batena mete-ete, makanja pangkaukanna, bagus. Itu pasti disuka sama orang itu. Itu Nabi, jangankan manusia, binatang, tumbuhan pun beliau hormati. Binatang, tumbuhan, beliau lebih-lebih kalau manusia. Pernah suatu ketika, biasa tangkalinga, ada wanita Yahudi minta tolong diangkat gambarannya dari Nabitta. Diangkat ni Denis sangi Nabitta nakka. Nah setoni macawe bulan ternyata liwa belana di tengah gurun pasir. Woi, berkilo-kilo. Si senal letu den rela makunre, makede den rela makunre. Terima kasih banyak nak. Terima kasih banyak. Tapi dia gaga ule wareki itu, dia ule majaki, dia gaga makak kue. Tidak ada yang bisa saya berikan kepada Anda. Karena tidak ada sama sekali yang saya miliki. Satu saja pesan saya. Engkau tahu ke Madinah, asanna Muhammad, ajak lalu macueriaro, majak la dia tahu. Ajak macueriaro, tahu majak ya tuh. Muhammad asanna. Maka dia Nabi tak kai palau ana Muhammad, bagaimana kalau saya Muhammad? Tappa maka dia rendra makunrela asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu juga orang itu masuk Islam. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan in udhiya yufa ya'fu wala yuaqib. Yaitu Nabi ta nareko dipediri widena membalas. Bisa ki begini. Nah lepak kita wedea membalas. Nabi itu setiap hari dikasih kotoran di depan rumahnya. Sisen na de iro den kotorannya loke na ita iro tahu. Kenapa tidak ada ki lagi bawa kotoran? Malah asai ternyata dijenguk oleh Nabi. Teri iro den tahu kita silauku mana de gagap poleika ini pertama datang jenguk saya. Orang yang setiap hari saya hina, orang yang setiap hari sakiti, dia yang paling pertama menjenguk saya, masuk Islam. Itulah akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawata tacueria. Nareko na diri kita dan balas. Ulama mi mulai macueria. Kok ditoma tapi mawatang. Imam Syafi'i pernah saya ceritakan itu. Disakiti tidak membalas. Imam Syafi'i, taiseng Imam Syafi'i. Kunu kinareko subi koe. Kalau kuno orang itu berarti pendapatnya Imam Syafi'i ya tacueri. Ya, nareko tabaca lopoi bismillah nareko masempaja bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah berarti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama besar. Tapi ada tetangganya tidak suka. Oh lo kemak jai baju nabita. Imam Syafi'i. Nah itai. Oh, ker Imam Syafi'i mak jai baju. Sisen nalis Imam Syafi'i na pawangi pa jai. Ya ro matu baju na Imam Syafi'i palopo si wali jarinna palampe si wali. Ya ro kirie mabecu makue kanange becu. Kirie malopo tapi maponco. Saking tak sukanya kepada Imam Syafi'i. Sisen napura ni mati lokan ninala bajuna nabita Imam Syafi'i lokan ninala. Wah, napake ni nacoba ni. Dek nama cai Imam Syafi'i. Beliau tidak marah. Beliau tidak marah. Beliau bahkan mengatakan, "Woi makanja ya bajue, malopo ya nakotika kita upat tamak bawa ni koe. Kirie becu dek nupak koe matu jariku nareko maruki karena saya sering menulis, saya selalu kasih begini tangan saya. Ini kecil tidak saya kasih begini ini." Itu Imam Syafi'i dihina tidak marah. Bagaimana kira-kira nareko ibu-ibu malampe si wali bajuna na melo ni loka botinge. Insyaallah tidak marah. Insyaallah tidak marah. Ini yang penting ini. Yang penting ini kita ajarkan juga kepada anak-anak kita karakter akhlaknya ini. Bagaimana kita perbaiki akhlak anak-anak kita. Ini yang penting ini. Karena mereka tahu macam aku tapi maja ampe-ampena mencaji koruptor. Ya. Itu ada muridnya Imam Malik Abdurrahman Al-Qasim. 20 tahun mak guru Imam Malik, maka di 18 tahun itu saya cuma belajar akhlaknya, cuma 2 tahun saya belajar ilmu dari Imam Malik itu. Saking pentingnya akhlak. Orang Jepang dari kecil, dari TK, SD, akhlak yang diajarkan yang paling pertama, karakter. Makanya kemarin lihat nonton bola 4-0 di kala Indonesia, penontonnya Jepang selesai tidak langsung pulang, langsung bersihkan semua stadion. Itu karena karakter itu.
sudah dibangun dari kecil. Itu yang perlu kita perbaiki. Bagaimana akhlak anak-anak kita, bagaimana akhlak anak kita, bagaimana anak kita bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menyayangi orang yang lebih muda. Ini penting, ini kita ajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Ya, karena makada ulama termasuk mahkul barakah, termasuk hal yang bisa menghilangkan berkah. Nareko pure tapatetti wa matanna tomatoatta ciceng nasabak gau-gau jata. Saya ulangi, ulama mengatakan termasuk mahkul barakah, termasuk hal yang bisa menghilangkan berkah. Nareko pure tapatetti wa matanna tomatoatta gara-gara gau-gau ja poleridi. De yang HP mak dempet-dempet tulili. Ini yang perlu diperbaiki. Itu hilang keberkahan dalam hidupnya itu, kata ulama. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir betulan ini. Yang terakhir, kalau kita cinta kepada Rasul, ta'atun fima amar, kita taati apa perintahnya Nabi kita. Iya, cinta kepada Rasul, kita taati Rasul. Engkah desekna Nabi kita makkadah, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima. Hadisnya Nabi teh, jangan kau minum berdiri. Jangan minum berdiri, kata Nabi. Ibu-ibu saya tanya, kalau minum ki berdiri atau duduk? Hah? Tongang? Kadang berdiri, kadang duduk ya. Atau duduk. Engkau tahu hak desek Nabi ta makada la tabul qa'ima. Jangan kencing berdiri. Bukan ibu-ibu saya tanya ini, bapak-bapak. Bahaya kalau ibu-ibu saya tanya. Jangan kencing berdiri bapak-bapak. Kalau kencing berdiri apa ini? Kada tor ini. Tergantung situasi. Tapi tidak semua yang hadis-hadis itu harus kita ikuti. Nah sabang kata hadisnya Nabi itu kalau makan dengan 3 jari. Nabi makan 3 jari, nasabak koroma nanre telu jari, idi nanre makko bicaraan 3 jari, itu patu aja, selesai. Itu tidak semuanya yang harus kita ikuti. Tapi intinya bagaimana kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara Maulid malam ini dengan kita memperingati bisa kita menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.